pertemuan kali ini kita akan coba mempraktekkan bagaimana caranya melakukan georeferensi, yang dimana georeferensi tersebut kita ambil dari Maps atau menggunakan Maps. Pada pertemuan sebelumnya atau pembahasan sebelumnya, georeferensi itu kita sumber datanya itu dari peta yang sudah ada, yang dimana memang dia sudah mempunyai titik koordinat. Apakah dia di dalam peta tersebut menggunakan titik koordinat georeferensi ataupun menggunakan UTM. Nah, tapi pada pertemuan kali ini kita coba menggunakan memasukkan titik koordinat yang baik, di mana sumber datanya itu dari Maps. Di sini teman-teman silakan membuka aplikasi QGIS dan juga membuka website Maps, Google Maps lebih tepatnya. Di sini kita akan cobakan mencari salah satu kelurahan di salah satu studi kasus yang akan kita coba lakukan digitasi atau melakukan georeferensi menggunakan Maps, yaitu kita coba melakukan digitasi untuk area lingkup yang dimana posisi kampus kita berada, yaitu Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan. Nah, kebetulan untuk kampus kita ini dia berada pada Kelurahan Cirende. Jadi kita coba cari di sini untuk Cirende. Nah, ini adalah area pada bagian Kelurahan Cirende, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan. Nah, di sini teman-teman dapat melakukan penyimpanan citra digitalnya berupa screenshot. Jadi silakan dilakukan screenshot pada area kelurahan tersebut. Lakukan penyimpanan seperti biasa. Seperti teman-teman melakukan screenshot seperti biasanya ya. Kita simpan dia dengan format PNG. Boleh format PNG, boleh juga format JPG atau JPEG. Nah, berikutnya kita bagi layar kita menjadi dua. Yang pertama kita punya sebelah kanan yaitu Maps atau area Ciputat, atau lebih tepatnya Kelurahan Cirende. Kemudian di sebelah kiri itu adalah aplikasi QGIS kita. Kenapa kita bagi dua? Untuk memudahkan kita nantinya memasukkan titik koordinat. Nah, di bagian aplikasi QGIS sama seperti penjelasan materi terkait dengan georeference, kita pilih menu georeference. Di sini nanti teman-teman silahkan memasukkan sumber data untuk yang titik-titik yang akan kita masukkan koordinatnya. Tadi kita sudah melakukan screenshot atau penyimpanan area untuk Kelurahan Cirende. Kemudian kita panggil. Nah, di sini kita akan coba memasukkan titik-titik koordinatnya. Mungkin sedikit berbeda dengan cara kita memasukkan titik koordinat sebelumnya, yang dimana dia sudah menggunakan UTM ataupun menggunakan georeferensi. Tetapi di sini kita memasukkan titik koordinatnya sesuai dengan yang terdapat pada Maps. Terlebih dahulu kita tentukan proyeksi kita, yaitu kita menggunakan PGS 84, EPSG nya yaitu 4326. Kemudian silakan teman-teman pilih tempat penyimpanannya. Di sini kita pilih sumber data kita, yaitu sama seperti tempat penyimpanan sumber data tadi ya. Kemudian oke. Nah, cara melakukan memasukkan titik koordinatnya sama. Teman-teman pilih titik-titik yang akan teman-teman masukkan koordinat. Untuk minimal jumlahnya itu adalah 3, lebih boleh, sebaiknya jangan terlalu banyak. Kita coba memasukkan 3 titik koordinat. Yang pertama itu pada bagian bawah batas kelurahan. Kemudian kita coba zoom juga pada area Maps untuk bagian bawah Kelurahan Cirende. Teman-teman perlu memasukkan angka yang terdapat pada bagian Maps titik koordinatnya. Di sini ketika teman-teman klik pada area bagian ujung batas untuk Kelurahan Cirende, dia memunculkan titik koordinat
yaitu minus 6.30,5988 dengan 106.757259. Ketika teman-teman menggunakan atau latihan kita pada sebelumnya pada bagian georeference itu kita memasukkan titik koordinat berupa derajat, lintang, di mana dia ada menit, detik, dan juga derajatnya. Tetapi kalau di maps itu sudah ada negatifnya dan juga sudah ada positifnya. Jadi teman-teman tidak perlu lagi ragu bagian mana yang harus kita berikan tanda negatif ketika memasukkan titik koordinat. Tanda negatif di sini itu negatif 6, posisikan dia di bagian Y atau Y atau North. Kemudian masukkan angkanya secara lengkap 6.305988. Kemudian pada bagian X 106.757259. Jangan lupa menyesuaikan proyeksinya sama seperti tadi pemilihan proyeksi yang sudah dilakukan pada bagian awal, yaitu EPSG 4326 WGS 84. Jika sudah, silakan kita tutup. Kemudian kita cari titik koordinat yang lainnya, yaitu pada bagian atas. Jadi di sini juga kita geser peta kita atau maps kita pada bagian ujung. Kembali masukkan titik koordinat 6290704 dan yang berikutnya adalah 106.76644. Kemudian oke, dan titik yang terakhir itu kita coba letakkan di bagian paling bawah. Kembali masukkan titik koordinat 6317317 dan yang berikutnya untuk X adalah 106.7599970. Kita sudah punya 3 titik koordinat yang dimana posisinya itu pada bagian ujung-ujung batas Kelurahan Cirende. Jika sudah, silakan lakukan start georeferensi. Peta teman-teman akan masuk atau muncul pada data frame. Kemudian jangan lupa kita tutup dan lakukan penyimpanan. Nah, setelah itu baru di bagian data frame inilah kita akan melakukan digitasi. Nah, sebelumnya kita akan coba buktikan apakah benar memasukkan titik koordinatnya atau tidak, dengan cara kita aktifkan salah satu sumber peta kita atau sumber yang akan kita jadikan sebagai patokan. Di sini saya punya banyak, ada yang dari Maps, ada yang dari Google, kemudian ada yang dari OSM, ada yang dari NASA juga. Bebas, teman-teman boleh pakai yang mana. Saya coba pakai yang OSM standar, atau kita cocokkan dengan yang Google Maps saja. Di sini saya punya Google Maps. Nah, ketika dilihat tidak terlihat bahwa perbedaan yang signifikan. Itu yang menentukan bahwa kita benar dalam memasukkan titik koordinatnya. Jadi ketika teman-teman lakukan zoom, posisi batas tersebut sesuai dengan batas yang ada pada bagian Google Maps. Jadi memasukkan titik koordinat kita sudah tepat. Peta kita ataupun sumber data peta kita tadi itu tidak gepeng dan dia menyesuaikan dengan posisi yang ada pada bagian maps. Nah, berikutnya kita lakukan digitasi pada bagian peta ini. Digitasi pertama, teman-teman sama seperti yang ada pada video saya sebelumnya, kita lakukan digitasi titik, kita lakukan digitasi garis, kita lakukan digitasi area. Teman-teman silakan membuat 3 tipe shapefile. Kita lakukan zoom.
Di sini kita coba masukkan titik, pilih area tempat penyimpanannya, kemudian save, tentukan geometry type-nya yaitu point. Jangan lupa sesuaikan juga untuk tipe shape file ini dengan proyeksi yang sudah kita gunakan sebelumnya. Kalau sebelumnya kita menggunakan 4326 GGS 84, di sini juga harus sama. Kemudian kalau misalkan di bagian titik tersebut teman-teman ingin menyimpan nama, misalkan nanti salah satu titiknya itu adalah nama kampus kita. Kemudian kalau misalkan area bangunan-bangunan penting seperti bank atau minimarket di area sekitar, ataupun sekolah ataupun kampus dan area-area perkantoran penting, teman-teman dapat memasukkan nama. Selain dari ID, teman-teman juga bisa memasukkan nama pada bagian titik tersebut. Tipe datanya karena dia adalah nama, itu tipe data yang kita gunakan itu adalah text data. Kemudian length ini adalah panjang pada bagian penyimpanan yang tersebut, misalkan berapa panjang karakter untuk si nama yang akan teman-teman gunakan nantinya. Jika sudah sesuai semua, silakan diklik add to fill list. Nama akan masuk ke dalam fill list pada bagian titik. Jika sudah, kita klik OK. Itu berlaku untuk semua tipe yang akan kita gunakan. Yang kedua yaitu garis. Silakan ditentukan tempat penyimpanannya terlebih dahulu. Pada geometry type-nya menggunakan line string. Di sini untuk jalan, teman-teman boleh menggunakan nama juga. Dan yang terakhir ini adalah area. Polygon boleh memasukkan field tambahan yaitu nama dengan tipenya adalah text data. Kita punya 3 shape file yang nantinya akan kita lakukan digitasi. Jangan lupa posisinya tersebut harus diperhatikan, posisi pada bagian layar kita. Jangan sampai pada bagian layar kita posisi poligon atau tipe poligon itu berada pada bagian atas, karena kalau dia berada pada bagian atas, dia akan menutup semua shape atau layar-layar yang berada pada posisi bagian bawahnya. Jadi urutannya itu yang benar adalah titik pada bagian pertama, garis untuk area yang kedua, garis pada posisi yang kedua, kemudian area ataupun tipe poligon itu pada posisi yang ketiga. Kita coba membuat untuk digitasi poligon ataupun area. Aktifkan toggle editingnya terlebih dahulu. Kita add polygon, kemudian mulai melakukan digitasi. Sedikit saya ingatkan, kalau misalkan kita memiliki, setelah melakukan digitasi kemudian terdapat garis hilang seperti ini, itu berarti ada kesalahan melakukan digitasinya. Nah, misalkan teman-teman melakukan kembali lagi saya ingatkan, kalau misalkan teman-teman melakukan salah dalam penempatan titik yang seharusnya bukan ke area sana, tidak perlu kita ulang dari awal, cukup kita mundurkan menggunakan backspace. Jadi dia titik-titiknya itu mundur ke titik-titik sebelumnya.
Jika proses digitasi sudah selesai, silakan klik kanan, masukkan ID-nya, kemudian masukkan namanya. Seperti tadi, ini adalah area untuk Kelurahan Cirende. Nah, kebetulan di bagian Cirende di sini dia terdapat salah satu area sungai, yaitu bukan sungai, lebih tepatnya ini adalah area Situ Gintung. Nah, ini juga nanti teman-teman dapat melakukan penambahan area untuk Situ Gintung, lakukan digitasi kembali untuk area keseluruhan pada bagian Situ Gintung. Kemudian yang berikutnya adalah kita beralih ke garis, supaya nanti digitasi kita tidak dapat dilakukan dengan lancar atau tidak terhalang oleh bagian area. Silakan di unvisible terlebih dahulu. Nah, untuk garis kita akan melakukan digitasi untuk beberapa garis atau untuk beberapa jalan. Nah, untuk jalan itu sendiri sebenarnya ada banyak ya, ada yang namanya jalan tol, ada yang namanya jalan raya atau jalan utama, ada yang namanya jalan kota, ada yang namanya jalan utama untuk area kelurahan, kemudian ada yang gang-gang kecil. Jadi di sini nanti kita akan cobakan mendigitasi beberapa jalan utama saja. Yang pertama yaitu jalan raya. Ini ada jalan raya. Kemudian ada beberapa jalan yang terhubung dengan jalan raya juga. Agar nanti garisnya saling berhimpitan dan menempel, kita gunakan snipping, kita aktifkan segmen. Jadi kita aktifkan segmen dan juga vertex serta endpoint. Di sini ada jalan yang terhubung dengan jalan raya tadi, kemudian dilakukan digitasi untuk jalan. Kita coba belok ke sini saja, nanti semua jalan tersebut bisa terhubung ya. Yang kedua, cukup kita namakan jalan saja. Kemudian jika dia masih ada area jalan berikutnya, kita tambahkan lagi. Di sini pada pertemuan kali ini kita tidak terlalu banyak menggunakan menggunakan atau melakukan digitasi pada jalan. Teman-teman dapat meneruskannya. ID-nya sama ya, karena jalannya masih sama. Di sini kita misalkan kita sudah punya ada beberapa jalan, lalu kita coba lakukan ini adalah salah satu jalan yang ada pada bagian Kelurahan Cirende. Lalu berikutnya kita coba memasukkan beberapa titik. Titik yang pertama itu adalah area kampus. Area kampus itu berada pada lokasi ini. Ini adalah titik pertama, yaitu ITB Ahmad Dahlan atau kampus, boleh teman-teman masukkan sebagai kampus. Kemudian yang berikutnya kita coba menggunakan titik di bagian Rumah Sakit Hermina. Ternyata di sini juga ada rumah sakit. Kemudian rumah sakit Hermina. Lalu teman-teman juga dapat melakukan titik pada bagian di sini ada titik lagi untuk Taman
wisata Pulau Situ Gintung. Nah, berapa banyak titik yang dapat dimasukkan sesuai dengan penjelasan yang ingin teman-teman sampaikan pada bagian pemetaan tersebut. Kalau misalkan teman-teman juga ingin menampilkan informasi berupa lokasi-lokasi sekolah terdekat pada area kelurahan, kemudian apakah teman-teman juga ingin menampilkan informasi berupa kantor-kantor penting atau bank-bank area sekitar, juga boleh ditambahkan pada bagian Cirende di sini. Nah, di sini kita coba gunakan 3 titik saja, yaitu Taman Wisata Pulau Situ Gintung, Rumah Sakit Hermina, dengan kampus kita yaitu ITB Ahmad Dahlan. Kita sudah punya ada beberapa garis, ada beberapa ada satu area, kemudian ada satu jalan ataupun beberapa titik juga. Nah, seperti inilah kira-kira gambaran bagaimana kita melakukan georeferensi. Nah, baiklah, seperti inilah gambaran bagaimana kita melakukan georeferensi menggunakan Maps. Yang sebelumnya kita sudah pernah mencobakan bagaimana melakukan georeferensi menggunakan sumber data peta, yang dimana dia menggunakan UTM, kemudian dia juga menggunakan georeferensi pada peta dasar tersebut. Teman-teman dapat meneruskan menambahkan beberapa area ataupun batas-batas pada poligon. Misalkan di sini pada bagian Cirende, pada bagian area, teman-teman ingin memisahkan zona-zona ataupun area-area untuk RW, misalkan juga dapat dibatasi atau munculkan pada bagian sini menggunakan yang namanya split feature. Misalkan di bagian atas ini adalah RW 10, kita gunakan yang namanya split feature, aktifkan terlebih dahulu. Kita aktifkan terlebih dahulu bagian layer yang akan kita lakukan editing. Di sini ada yang namanya split feature. Nah, di split feature inilah kita akan melakukan perubahan. Saya coba. Di sini ada split feature. Jangan lupa diklik terlebih dahulu. Misalkan pada bagian atas ini adalah pada bagian atas Kelurahan Cirende, di sini adalah RW 1 misalkan. Maka bagaimana caranya? Teman-teman klik area luar. Jadi jangan, kalau kita punya di sini ada kelurahan, area yang diklik itu adalah area luar terlebih dahulu, kemudian masuk ke area dalam, kemudian klik lagi pada bagian area luar untuk mengakhiri perpotongan tersebut. Klik kanan sehingga dia sudah menjadi 2 bagian. Dari mana kita tahu dia menjadi 2 bagian yang terpisah? Teman-teman dapat melakukan select feature pada salah satu area dan area lainnya. Jadi ini merupakan 2 area yang berbeda, yang dimana ID-nya berbeda, namanya juga berbeda. Dari mana kita tahu dia ID-nya nanti kita bisa mengganti dia menjadi 2 ID yang berbeda dengan 2 nama yang berbeda. Di sini kita punya atribut. Nah, ini adalah toolbar atribut. Teman-teman boleh melakukan open atribut. Nah, muncul 2 buah data, yang dimana sebenarnya tadi kita hanya melakukan satu digitasi area saja, yang dimana kemudian kita potong dia menggunakan split feature. Di area pertama misalkan di sini di bagian bawah, jadi ketika teman-teman klik salah satu area, dia akan memberikan perubahan pada bagian data frame area yang teman-teman klik. Misalkan pada area bagian pertama, bagian bawah itu adalah area pertama, misalkan dia adalah RW 1, sedangkan bagian area yang kedua yang di atas itu misalkan adalah RW 2, ID-nya menjadi 2 juga, berarti RW 2. Jadi kita punya
dua buah tipe poligon yang berbeda, yang dimana pertama adalah RW 1, misalkan yang kedua adalah RW 2. Jadi kalau misalkan teman-teman memiliki area lainnya lagi, silahkan dipotong menggunakan split feature, kemudian diganti data atributnya pada bagian toolbar atribut. Kita unselect terlebih dahulu. Nah, di sini juga teman-teman nanti dapat menampilkan informasi labelnya seperti pada pertemuan kita yang ketiga kalau nggak salah, di mana saya menjelaskan bagaimana menampilkan label, bagaimana mengganti warna, bagaimana mengganti tulisan pada masing-masing garis, titik, dan juga area. Baiklah, sekian pada pertemuan kita hari ini. Silakan dilanjutkan digitasi pada garis, titik, dan juga perpotongan area untuk bagian kelurahan Cirende. Jangan lupa setiap melakukan digitasi pada bagian shapefile, tipe garis, titik, dan juga area dilakukan penyimpanan dan dinonaktifkan toggle editingnya. Kita simpan project kita kali ini. Ini adalah kelurahan Cirende. Saya akhiri pertemuan kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.